Om Swastiastu, Ratu Widodane, Semeton, Sahabat Sedharma, dimanapun berada. Kembali bertemu dengan Titiang, Nyoman Murdana, dalam channel YouTube Undagi Bangunan Bali. Kali ini Titiang kembali hadir berbagi tutorial tentang cara menentukan level ketinggian halaman pekarangan rumah. Lagi sekali, topik atau tema dari tutorial yang Tiang bagikan kali ini adalah cara menentukan level ketinggian halaman pekarangan rumah. Nah, pertama-tama kita harus mengenal dulu mana yang dimaksud dengan halaman pekarangan rumah. Akan Tiang tunjukkan ya, ini yang dimaksud dengan halaman pekarangan rumah. Ya, ini juga halaman ya. Nah, ini halaman luar dan ini halaman dalam ya. Kebetulan halaman ini datar antara di dalam dan di luar ya. Kebetulan datar. Jadi maka panahnya sama ya, seperti itu. Karena kalau kita belum memahami mana yang dimaksud dengan halaman, jadi susah untuk memahami maksud atau tutorial di Tiang kali ini. Jadi khusus topiknya adalah halaman pekarangan rumah ya. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu apa yang dimaksud dengan pekarangan rumah. Pekarangan rumah ya. Pekarangan rumah adalah sebuah karang, adalah sebuah tempat ya yang memiliki batas tertentu yang akan kita jadikan rumah dan sudah melalui proses penyucian. Itu definisi daripada karang rumah atau pekarangan rumah. Lagi sekali Titiang jelaskan, yang dimaksud dengan pekarangan rumah adalah sebuah tempat, sebuah karang yang memiliki batas tertentu dan sudah melalui proses penyucian yang akan kita jadikan rumah. Itu dimaksud dengan karang rumah ya. Jadi kalau Titiang contohkan ya dalam gambar, kalau Titiang contohkan, maaf niki landscape-nya akan Tiang hilangkan dulu untuk biar lebih ringan gambarnya ya. Kalau Tiang contohkan, ketika kita membuat karang rumah baru itu ya, jadi anggap saja garis kotak rectangle ini adalah media atau tempat ya yang kita akan membuat rumah. Kemudian sekalian Titiang akan buatkan jalan, karena biasanya membuat rumah itu pasti di pinggir jalan. Baik jalan itu berstatus jalan desa, anggapnya aspal ini ya, anggapnya aspal. Baik jalan itu berstatus jalan desa, jalan kabupaten, jalan subak, jalan provinsi, jalan nasional, apapun itu ya. Jadi kita tentunya membangun di pinggir jalan. Nah, seperti itu. Ini adalah jalan ya. Nah, sekarang untuk medianya, anggap saja ini tanah sawah. Tanah sawah atau tanah cari atau tanah tegal ya. Nah, di gambar ini Titiang contohkan kontur tanah datar ya, karena kontur tanah itu bermacam-macam, ada yang meninggi, ada yang juga menurun. Nah, seperti itu. Untuk memudahkan, anggap saja tanah ini datar ya. Nah, ketika kita membuat karang baru, pertama-tama kita harus membuat menentukan luas dulu, menentukan batas ya. Nah, ini. Anggap saja batas ini berdasarkan hasil dari gambar. Ya, kita acak aja seperti itu, Tiang tanai. Anggap aja ini rencana membuat rumah ya. Rencana membuat rumah di sini dengan batas tertentu. Mana batasnya? Ya, ini batasnya Tiang tanai ya. Ini batasnya. Apakah itu batas itu ditanai dengan kayu, dengan bambu, dengan beton, apapun itu, yang penting ada batasnya, itu yang kita tentukan. Nah, kemudian kita akan mengubah secara kembali. Kita akan mengubah dulu status tanah cari ini ya, karena kita mengasumsikan kita akan membangun di tanah cari ya, membangun karang rumah di tanah cari. Nah, pertama-tama kita akan mengubah status secara niskala ya, status tanah ini menjadi tanah pekarangan ya. Nah, jadi prosesnya kalau Titiang di Tabanan ya, prosesnya yang pertama adalah dengan ngeruak. Ngeruak itu artinya membuka ya, membuka lahan. Nah, kemudian lanjutkan dengan mecaru. Nah, jadi mecaru itu tujuannya untuk membersihkan ya tempat itu secara niskala. Atau minta izin ya kepada yang memang berpenghuni di sebelumnya di sini. Nah, kemudian dilanjutkan dengan mulang dasar.
melaspas ya dan lain sebagainya. Itu dudonannya. Secara niskalo, secara pakem agama, jadi mengubah dulu status tanah ya dari tanah cari menjadi tanah pekarangan dengan prosesi tadi ya, yang pastinya tahu itu proses itu adalah penglingsir kita, Ida Ratu Prano dan Jero Mangku ya, semuanya itu tahu prosesnya. Nah kalau secara administratif sesuai dengan apa ya administrasi di nasional, jadi BPN yang mengubah itu tetap diubah ya dari tanah cari menjadi tanah rumah tinggal atau perumahan, karena di sertifikat yang diterbitkan oleh BPN itu setiap tanah itu memiliki identitas status, ada tanah carik ya, tanah sawah, tanah basah, ada tanah kering tegalan, ada juga tanah perumahan. Kalau itu di aspek ya tetap statusnya harus diubah. Nah kalau secara kembali status tanah itu sudah diubah ya, sudah diubah menjadi rumah, jadi barulah kita di sini mulai membangun. Pertama-tama ketika kita membangun, jadi kita harus mengkonsep dengan gambar ya, konsep dulu apa yang kita akan bangun. Salah satu yang kita akan jelaskan di sini adalah tentang ketinggian ya, level ketinggian halaman rumah. Bagaimana cara menentukan? Next, sekarang kita akan ke gambar ini yang sudah Titiang sediakan ya. Caranya menentukan adalah dari jalan ini. Dari jalan ya, apapun status jalannya ini, baik itu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, jalan subak, gang, apapun itu. Karena kita membangun di pinggir jalan ya. Jadi yang menjadi acuan itu adalah jalan dulu ya. Jalan yang menjadi acuan. Jadi ketinggian daripada rumah kita, maaf, halaman pekarangan rumah kita itu minimal 40 cm. 40 cm dari jalan itu minimal ya. Kenapa 40 cm? Karena sesuai dengan standar nasional PU ya, pekerjaan umum. Jadi jalan itu harus ada trotoar ya. Harus ada trotoar. Nah, berapa tinggi trotoar itu? Secara standar nasional, ketinggian trotoar itu adalah 20 cm. Seperti itu. Ini ketinggian trotoar 20 cm. Nah kemudian dari trotoar itu kita membuat landscape, kita membuat lajaan atau taman ya, lagi 20 cm tingginya. Nah 20 ditambah 20 menjadi 40 cm. Nah itu alasannya, alasan daripada kenapa 40 cm harus lebih tinggi halaman kita, halaman pekarangan rumah kita itu dari jalan. Itu alasannya minimal ya, minimal 40 cm. Nah, karena biasanya ya pemerintah ya yang memang bertanggung jawab atas jalan itu dalam perbaikan setiap 5 tahun ya, tergantung dari tingkat kerusakan itu pasti diaspal ya. Setiap 5 tahun itu sekali pengaspalan hot mix ya, itu tebalnya 10 cm, 10 cm tebalnya. Anggap saja setiap 5 tahun sekali. Nah, kalau sudah 20 tahun ya berarti kan 10 kali 4 jadi 40 cm. Nah dalam 20 tahun kemudian ketika teori itu berjalan ya, yang disampaikan tadi itu setiap 5 tahun mengaspal, 20 tahun kemudian halaman rumah pekarangan kita ini adalah akan datar jangan jalan 20 tahun kemudian ya. Makanya yang bilang adalah 40 cm minimal. Kalau lebih itu lebih baik ya, minimal. Dengan porsi seperti tadi, dengan porsi 20 cm untuk landscape ya, ini 20 cm untuk trotoar seperti itu. Minimal 40 cm. Nah, sekarang kenapa harus lebih tinggi? Nah, itu pertanyaannya ya. Nah, secara logika jawabannya begini. Kenapa halaman rumah kita itu harus lebih tinggi dari jalan ya, harus lebih tinggi berapapun ketinggiannya ya. Jadi agar ketika hujan, air hujan itu yang jatuh di halaman rumah kita biar bisa mengalir keluar. Nah, itu pada dasarnya alasannya ya. Baik itu mengalirnya ke tebal
apakah itu ngalirnya ke luar ya, ke drainase atau ke got ya, itu biar mudah ngalirnya karena sudah lebih tinggi. Nah, ketika itu datar jadi agak susah ya. Logikanya sifat air itu adalah mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, seperti itu. Jadi ketika rumah atau halaman pekarangan rumah kita sudah lebih tinggi dari jalan atau dari tembok, jadi air-air yang ada di halaman kita itu mudah akan mengalir ke tembok ataupun ke drainase di got ini. Jadi dengan begitu rumah kita akan bersih. Itu logika alasannya ya. Nah, kemudian secara niskala alasannya, jadi tetap juga tidak baik ketika ada kotoran atau benda-benda lain masuk ke rumah kita, ke halaman kita, yang tidak diharapkan. Karena ketika banjir ya, ketika air itu masuk ke rumah kita, bukan hanya air yang masuk ya, banyak yang terkandung dalam air itu, kotoran misalnya, kotoran ternak ya, bisa saja tuh ada bangkai ayam ya, apapun itu, bisa sampah, lumpur. Nah, kalau itu sampai masuk ke rumah kita secara niskala, itu dipercaya itu sudah tidak baik. Biasanya kalau di tempat saya itu sudah dianggap ini ya kurang baik lah, seperti itu. Nah, untuk menghindari hal itu maka dibuatlah ketinggian minimal 40 cm ya. Nah, kita umpamakan sekarang bahasa project 40 cm. Nah, anggap saja kalau halaman pekarangan rumah ini kita anggap 0 ya, bahasa project, maka jalan ini adalah min ya, min 40 karena ketinggiannya atau jalan itu lebih rendah 40 cm dikurangi ya. Nah, kalau kita balik sekarang, jika jalan ini kita anggap 0 ya, maka kita harus di sini menulis plus 40. Plus 40 lebih artinya 40 cm dari jalan. Itu logikanya. Ini bahasa proyek ya. Kalau bahasa sederhananya adalah halaman pekarangan rumah kita itu lebih tinggi minimal 40 cm dari jalan. Itu kesimpulannya ya. Alasannya agar apa? Jadi rumah kita bersih karena ketika hujan air itu bisa mengalir keluar, baik ke drainase, ke trotoar, ke got maupun ke tembok. Seperti itu. Jadi rumah kita bersih itu alasnya ketinggiannya ya. Baiklah Ratu Ida Dane, semoga saja bisa dipahami maksud Titiang. Jadi dalam video berikutnya Titiang akan semua jelaskan ini di sini ya tentang rumah adat Bali. Salah satunya ya semua akan Titiang kumpas ya, kupas tuntas ya mengenai fungsi, makna, posisi, juga cara menentukan ya semua seluruh daripada bangunan rumah adat Bali ini. Nanti contohnya seperti ini. Di sini ada juga pelinggih lebuh ya, apa makna, fungsi pelinggih lebuh, posisinya di mana, seperti itu. Kemudian di sini ada juga pintu gerbang ya, kenapa ada pintu gerbang dan juga angkul-angkul, kenapa ada duanya, apakah boleh satu, seperti itu. Kalau satu apa saja yang harus dibuat, seperti itu. Banyak hal yang harus dibahas. Nah, kemudian juga tembok ya ini ya, kenapa harus ada space, berapa space yang ideal, nanti yang jelaskan semua ada alasannya ya. Nah, termasuk juga di candi ini ya, maaf ya, di angkul-angkul ini. Di sini juga ada apa ya, kalau yang zoom ya, di sini juga ada tempat membanten ya, ada tempat membanten. Kalau yang tunjukkan dengan tanah panah ini ya, ini tempat membanten, ada lubang ya, ini juga ada tempat membanten. Itu dia akan jelaskan apa fungsi dan maknanya. Di sini juga ada tempat daro ya, di sini juga ada tempat badaro. Coba perhatikan di Wangan atau pemesuan kori di jalan-jalan itu yang diketahui itu pasti ada salah satu tempat daro ya, atau tempat daro itu bahannya itu yang dibuat itu adalah dari pamor, biasanya colek ya. Apa maknanya, fungsinya apa, nanti Titiang akan jelaskan secara tuntas dalam video berikutnya. Jadi baiklah Ratu Ida Dane, semeton semuanya pamirsa, pamengkas majeng ring penglingsir Titiang Ratu Ida Dane, para wikan yang tahu tentang bangunan Bali, tahu tentang agama. Titiang secara pribadi Inyoman Murdana
ngelungsur ampura ping banget pisan ya ketika Ditiang salah dalam menyampaikan tutorial ini. Ampurayang karena Ditiang juga terbatas ya. Jadi apa yang Ditiang sampaikan di sini dalam tutorial sesuai dengan keilmuan Ditiang ya. Karena Ditiang belajar dari sumber terpercaya. Ditiang mengadopsi artikel ini dari sumber terpercaya dan juga pengalaman-pengalaman Ditiang di lapangan. Baik secara belajar ya di buku, melalui media elektronik dan juga pengetahuan Ditiang di lapangan. Ditiang kolaborasikan dalam mengkolaborasikan pengetahuan Ditiang itu jadi seperti inilah hasilnya nggih. Jadi ampurayang ketika ada yang salah iring saling mengisi ya, maklumi ada ketika ada kekeliruan seperti itu. Tetap Ditiang nunas tuntunan ya, nunas pemargi, nunas pitekat-pitekat ring sane meragau wikan ratu penglingsir ya, idodane semuanya yang wikan dan yang uning di bidang agama dan bangunan Bali. Nah, khusus kepada pamirsa secara umum ratu idodane, semoga saja video tutorial Ditiang ini bermanfaat bagi idodane, bagi yang membutuhkan dan bagi yang belum mengetahui. Nah, jika ada yang berencana membangun sangah, pura, Bali-Bali ya, rumah adat Bali, bangunan Bali, apapun bentuknya ya, Ditiang siap untuk memberikan konsultasi dari menggambar ya, dari menggambar layout ya, kemudian kamar kerja, gambar detail, RAB semuanya ya, dan juga Ditiang biasa mengerjakan proyek, baik proyek berskala kecil maupun skala besar, karena Ditiang memang bidangnya di sini. Ditiang banyak punya tim untuk menyelesaikan sebuah proyek ya. Baiklah ratu idodane ya, jangan sungkan-sungkan hubungi Ditiang mengenai alamat lengkap Ditiang, akun Ditiang, alamat rumah, alamat kantor ada di deskripsi ya, di bawah video ini. Silahkan di like ya, sampunang lali juga subscribe agar Ditiang lebih semangat lagi berbagi melalui channel YouTube niki. Baiklah, tutorial ini Ditiang akhiri untatan untuk Pramo Santi. Om Santi 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 Om.